Oke, halo semuanya, balik lagi bareng gue Yogi dan selamat tahun baru 2025 ya. Gue balik lagi setelah libur panjang. Dan untuk kesempatan kali ini sesuai judul ya, gue mau bahas tentang ini. Ini adalah ECU ya. Dan sebenarnya gue mau bahas tentang perbedaan antara ECU dan CDA. Cuman CDA-nya lagi kosong. Cuman nggak apa-apa ya. Jadi untuk di motor, seperti yang kita tahu untuk melakukan pembakaran ya sehingga motor itu bekerja itu ada part yang dinamakan CDA dan juga ECU. Nah, apa sih bedanya dan motor apa aja sih yang punya? Apakah semua motor bisa dipakai ECU dan juga CDA ya atau sebaliknya ya? Dan mana yang lebih baik antara ECU dengan CDA itu? Nah, gue bakal bahas di video kali ini secara singkat aja ya sebagai video pembuka di awal tahun 2025 ini. Jadi gue ucapin selamat tahun baru buat teman-teman semua ya. Semoga di tahun ini kita makin sukses ya apa yang kita rencanakan ya ke depannya dapat berjalan dengan sesuai keinginan atau yang lebih baik lagi. Ya itu aja. Mari kita mulai untuk pembahasan kali ini. Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasan utama ya. Di sini gue juga ada sedikit contekan ya. Gue agak bikin rekap-rekapan ya untuk si biar gue gak kepanjangan karena video sebelumnya gue sangat-sangat kepanjangan. Di tangan gue di sini udah ada Ecu Juken dari BRT ya yang suka dengan produk ini ya udah terkenal sekali untuk produk Ecu dari BRT ini ya dengan nama Juken 5-nya. Untuk CDA juga gue ada kalau misalkan kalian butuh atau pengen ganti CDA atau Ecu dari BRT gue juga punya. Cuman CDA gue lagi out stock ya atau stoknya lagi kosong. Ya nanti setelah ini gue bakal restock lagi ya. Jadi ditungguin aja. Ya karena masih awal tahun ya, masih ngatur-ngatur stok lah ya. Jadi kalau nanti kalian bisa kontak langsung aja, link di bawah seperti biasa ya. Nah, kalau misalkan kalian mungkin masih bertanya-tanya apa sih perbedaan antara CDA dan ECU, apakah komponennya ini kan komponen ini ada di motor yang fungsinya sebenarnya antara hampir mirip dan tidak juga ya. Hampir miripnya adalah itu sama-sama untuk mengatur pembakaran juga sehingga motor itu dapat bekerja. Nah, cuma ada perbedaan yang sangat besar antara CDA dan ECU. Ya, biasanya yang paling pertama adalah CDA itu biasanya ada di motor-motor lama, ya keluaran lama, sedangkan ECU ini ada di motor-motor keluaran terbaru. Ya, itu pertama yang paling mudah. Nah, apakah komponen ini bisa saling bertukar ya? Karena banyak komponen yang mau dipasang di motor lama atau motor baru itu kan masih bisa saling bertukar. Apakah CDA dan ECU ini bisa saling bertukar? Ya jawabannya tidak ya, kecuali emang kalian itu modifikasi. Ya, secara defaultnya itu tidak bisa karena untuk motor CDA yang menggunakan CDA itu biasanya masih menggunakan karburator. Sedangkan untuk yang sudah motor injeksi, yang sudah menggunakan injektor itu biasanya menggunakan ECU ya. Karena pertama untuk CDA ini ya, untuk CDA atau kapasitor discharge ignition yang seperti namanya, ada nama kapasitornya. Ini teknologi pengapian yang menggunakan kapasitor, di mana kapasitor ini fungsinya untuk menyimpan arus listrik. Nah, arus listrik ini yang dikumpulkan akan dikeluarkan secara cepat ke busi sehingga busi bisa menghasilkan atau mengeluarkan percikan api. Nah, percikan api ini akan keluar ya kan sehingga bisa membakar bahan bakar dan udara sehingga pembakaran terjadi dan motor berputar atau bekerja. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi untuk CD ini masih sifatnya sangat-sangat mekanis yang isinya hanya kapasitor saja. Untuk CDI modern mungkin sudah ada beberapa yang menggunakan komponen elektronik yang menggunakan menggunakan memori di dalamnya sehingga kita bisa mengatur settingan yang cocok untuk motor kita. Ya, tapi kurang lebih penggunaan CD ada di motor lama atau yang masih menggunakan karburator. Nah, sedangkan untuk ECU atau engine control unit atau kalau misalkan di motor-motor keluaran Honda atau Yamaha ya, yang ya, sebutannya ECM ya. Hampir mirip lah, tapi bukan hampir mirip, tapi emang sama aja, cuman beda penggunaan aja. Itu dia tuh lebih ke elektronik atau menggunakan komputerisasi ya. Jadi komputer elektronik yang di mana dia itu nanti terhubung dengan banyak sensor yang ada di motor. Bisa dibilang kalau misalkan CD itu hanya untuk pengapian saja, untuk ECU ini tidak hanya untuk pengapian. Dia nggak hanya mengatur pengapian aja, tapi dia mengatur banyak hal karena dia terhubung dengan berbagai sensor. Ya kayak TPS sensor, terus terhubung juga dengan injektor, dengan sensor O2, sensor udara, dan lain-lain ya, tergantung motornya juga itu banyak banget sensor yang terhubung. Sehingga
si ECU ini yang mengatur semua komponen yang ada dalam motor ya, bahkan untuk, eee, penerangan atau lampu-lampu juga banyak yang diatur oleh si ECU ini. Sehingga, eee, bisa dibilang ECU adalah otak dari si, motor tersebut, ya jadi otaknya. Jadi nggak cuma mengatur pengapian, contohnya, dia itu bisa mengatur berapa banyak sih jumlah bahan bakar yang disemprotkan, ya kan, berapa cepat gitu kan, terus berapa lama juga bahan bakar yang disemprotkan sehingga pembakaran itu lebih sempurna, lebih presisi juga ya. Sehingga emang untuk motor-motor injeksi yang menggunakan ECU ya biasanya lebih irit ya, karena lebih efisien di pembakarannya. Makanya si ECU ini cuma ada di motor injeksi ya. Sangat jarang kecuali emang ada mekanik yang, eee, gawut ya untuk memodifikasinya dipasang di motor karburator gitu kan. Karena kan yang diatur untuk mengatur bahan bakarnya untuk di pengapiannya itu salah satunya adalah si, injektornya untuk yang menyemprotkan berapa banyak sih jumlah bahan bakar yang harus disemprotkan dan dia itu harus sangat-sangat presisi, itu diatur di sini ya kan. Mau dia basah, mau kering, semuanya diatur di ECU. Nah, jadi setidaknya ada 4 perbedaan utama ya, di sini gue udah bikin ya. Ada 4 perbedaan utama. Pertama dari teknologi pengapian, kalau antara CDA dan ECU ini. Kalau CDA itu masih menggunakan pengapian berbasis kapasitor, ya kan, yang dia itu menyimpan listrik nanti dikeluarkan. Sedangkan untuk ECU itu bekerja secara digital dan terhubung dengan berbagai sensor dan juga komponen. Ya, seperti bilang ya, sensor suhu, terus sensor, yang mengatur posisi throttle ya kan, atau katup gas ya kan, terus juga timing untuk menyemprotkan atau nanti berhubungan ke injektor ya kan, itu semuanya diatur di sini. Jadi kayak otaknya lah bisa dibilang. Jadi performanya akan lebih bagus sebenarnya kalau kita menggunakan ECU karena dia lebih presisi dan settingannya bisa dirubah-rubah bukan seenaknya, sepengen kita ya mau seperti apa. Karena dan lebih mudah cara mengubahnya karena kayak misalkan contoh ECU dari BRT ini kalau misalkan di aftermarket itu kan ada remote atau bisa di-setting pakai laptop untuk settingannya. Jadi kalau misalkan pengen modifikasi, mau speknya seperti apa, bukan speknya, mau performanya seperti apa itu bisa diatur, lebih mudah lah, lebih modern dan akurasinya lebih tinggi dibandingkan dengan CDA gitu. Bukan berarti CDA nggak bisa diatur atau, sesuai dengan keinginan kita, bisa ya, cuman banyak hal yang harus diatur dan, mungkin bagi orang yang masih awam itu agak sedikit sulit, kecuali buat teman-teman yang memang sudah dari awal ya, udah belajar dari platina ya kan, itu ya beda lagi ya, semuanya gampang gitu. Kalau misalkan kayak gue atau misalkan teman-teman yang masih awam itu mungkin agak sedikit kesulitan ya. Cuman kalau misalkan teman-teman yang udah master ya itu beda urusan ya, gitu. Oke, jadi itu ya kalau misalnya kita ngomongin kelebihan dan kekurangan tentu CDA dan ECU itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kayak misalkan kalau CDA itu mungkin ya kalau misalkan yang udah terbiasa itu sebenarnya CDA itu lebih simpel ya, nggak banyak kalau misalkan kalian nggak begitu familiar dengan pemrograman, ya kan, mungkin CDA masih cocok, apalagi kalau misalnya motor kalian, eee, masih motor karbo ya, ya udah CDA itu sangat, simpel sebenarnya. Untuk perawatannya cukup simpel kalau misalkan ada kerusakan juga, apa ya, lebih murah lah ya, karena harga part komponen CDA itu sebenarnya, secara secara umumnya itu murah, lebih murah dibandingkan ECU ya, harganya masih lebih murah. Kecuali kalian beli yang aftermarket mungkin kayak BRT, mungkin harganya emang lebih mahal dari part original. Beberapa seperti itu ya. Cuman yang bikin mahal untuk CDI mungkin ya, ini anomali aja, itu biasanya kalau misalkan ketersediaan stok ya. Kalau ketersediaan stoknya lagi limit, kayak gue ini biasanya harganya mungkin lagi agak-agak naik dikit. Cuman nggak mungkin ngelebihin ECU sih, ya. Kalau misalkan ECU ya mungkin perawatannya sedikit lebih ekstra ya, karena dia terhubungan dengan banyak, sensor juga, ada kerusakan sedikit, dia akan, eee, error. Cuman enaknya adalah kalau misalkan ada error itu ketahuan mana yang error gitu kan, karena sudah, eee terkomputerisasi lah kalau gue bilang. Cuman kalau misalkan ECU-nya yang rusak, bisa dibilang gantinya akan lumayan mahal ya gitu. Apalagi kalau misalkan kalian dari part original, terus kan beli yang aftermarket gitu kan, ya kerasa gitu kan berapa harganya. Ya cuman, makin mahal tentu performa lagi, kualitasnya tentu berbeda ya. Di sini kayak BRT aja kan di sini spesifikasinya lumayan tinggi ya untuk Tuken 5 Plus, Tuken 5 Plus Plus gitu kan.
itu kan punya tersendiri, apalagi kalau kalian beli remote-nya juga kan harganya beda juga. Jadi, ya kurang lebih seperti itu ya, kelebihan dan kekurangannya. Kalau misalkan secara harga, Echo memang lumayan sih harganya kalau gue bilang dibandingkan dengan CDI, lebih mahal gitu. Tapi kembali lagi ke kalian juga ya, kalian motornya motornya apa gitu kan. Eee, gue rasa masih banyak yang bingung ya antara CDI dan Echo yang tadi gue bilang di awal, emang kalau misalkan motornya karbu bisa dipasang Echo gitu kan. Ya kalau misalkan motornya karbu kalian belinya CDI ya, jangan Echo gitu. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jadi sorry ada agak kepotong ya. Tadi ada ini telepon masuk. Tapi kalau misalkan kalian pengen lebih responsif, motornya lebih irit bahan bakar, dan pengen mungkin dapetin performa yang lebih oke, lebih enak gitu kan, entah itu untuk balap, entah itu untuk harian, tergantung kebutuhan, gue masih saranin untuk, ganti ke motor injeksi yang ECU-nya kalian upgrade gitu kan, kayak punyanya BRT ini. Dan kalau untuk CD juga ada untuk BRT, kalau misalkan kalian mau ya, nanti gue tampilin, ya kalau misalkan stoknya udah ready, ya. Dan kalau kalian butuh silakan bisa klik link yang di bawah untuk pembelian CDI ataupun ECU dari BRT. Gue sedianya untuk ECU dan CDI cuman BRT aja ya. Beberapa bulan lalu sih ada, beberapa tahun lalu ada sih untuk merek lain. Cuman sekarang cuman merek ini aja. Jadi kalau kalian butuh kan klik link di bawah untuk harganya ya, karena harganya beda-beda, tiap motor beda-beda dan tiap spek tentu beda-beda ya. Yang 5 plus, yang 5 plus sama plus plus itu harganya beda juga untuk ECU. CDI juga sama ya, yang dual band juga beda lagi ya harganya. Jadi itu aja ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau kepanjangan lagi, gue tadi udah coba untuk ngerekap biar nggak kepanjangan karena banyak yang ngeluh gue ngomongnya muter-muter ya. Jadi gue buat contekan biar kalau misalkan ada yang udah dibahas seperti ini. Ya, gitu aja, terima kasih sekali lagi gue ucapin selamat tahun baru 2025 ya. Semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.